Oke, sekarang kita lihat nomor 13 ya. Nomor 13. Sebuah pegas P. Jadi ceritanya di sini ini ada 3 pegas ya. Ada 3 pegas dan ini namanya pegas P. Jadi pegas P ada 3. Jadi di sini sebuah pegas P akan bertambah panjang sebesar 1 cm. Nah, bertambah panjang itu biasanya delta X ya. Nah, jika digantungi beban 12 Newton. Nah, ini gayanya ya. Jadi ini gayanya ya, gayanya berbentuk gaya berat W biasanya ya. Nah, jadi ini ada pegas P ceritanya ya. Nah, dia itu akan mulur sejauh apa namanya? Ini misalnya kasih beban ya. Ini beratnya W misalnya. Nah, dia akan mulur sejauh delta X, di situ 1 cm tuh. Kalau beban ini 12 Newton gitu. Nah, jika ada 3 buah pegas P disusun seperti pada gambar di bawah ya, maka konstanta pegas gabungannya adalah. Nah, jadi tugas kita yang pertama adalah mencari berapa sih konstanta pegasnya. Masih ingat? Hukum Hooke? Ya. Hukum Hooke gimana bunyinya? Menyatakan gaya itu sama dengan K dikalikan delta X. Masih ingat yang kayak gini? Nah, gayanya itu gaya berat nanti ya. Jadi nanti di sini F-nya itu sama dengan W yang ini 12 Newton. Nah, jadi ini 12 nih. Sama dengan K dikalikan delta X. Nah, delta X-nya 1 cm, tapi diubah dulu ya ke meter. 1 cm berapa meter? 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Nah, jadi nanti di sini ini 10 pangkat min 2. Jadi ketahuan kan K-nya berapa? 12 dibagi 10 pangkat min 2 atau 1200 Newton per meter. Nah, ini konstanta pegasnya. Nah, sekarang ini ada 3 buah pegas P yang konstantanya K masing-masing yang tadi barusan kita cari. Nah, kalau kalian ingat pegas yang ini nih, ini terangkai secara apa nih? Paralel nih ya, paralel. Kalau disatukan gimana caranya? K paralel, dijumlah atau pakai seper? Jumlahin aja kalau paralel ya. Jadi nanti tinggal K ditambah K. Jadi sama dengan 2K gitu. Nah, ini sudah jadi 2K nih. Dengan K ini diapakan? Seri kan? Nah, kalau seri gimana? Pakai 1 per K. Nah, ini K total jadinya ya. Nah, yang satu tadi 1 per 2K, yang satu lagi 1 per K gitu. Coba samakan penyebutnya. Jadi 2K ya, dua-duanya. Ini kali 2, ini kali 2. Jadi nanti 1 ditambah 2, betul kan? Per 2K gitu. Nah, jadi sama dengan 3 per 2K. Ini masih 1/4 loh ya, 1/4 K total nih. Nah, berarti K totalnya berapa? Dibalik aja. Jadi sama dengan 2K per 3. Jadi sama dengan 2K-nya sendiri ini sudah dihitung. Yang ini 1200 tuh. Jadi kali 1200 dibagi 3 gitu. Jadi berapa nih? Ini coret dengan ini 4. 4 kali 2 8. Jadi 800 Newton per meter gitu ya. Bisa ya cara mencari K totalnya begitu. Oke, sekarang kita lihat nomor 14 ya. Ini tentang fluida statis. Ceritanya gini. Sebatang kayu ya, masanya 400 kg biasa ya, kalau massa itu M biasanya. Terapung di permukaan air dengan kerapatan. Kerapatan itu lambangnya apa biasanya? Rho. Massa jenis ya, kerapatan itu massa jenis sama. Nah, kemudian dengan 4/5 bagian tercelup ya. Jadi ini apa namanya? 4/5 bagian, maksudnya bagian volume. Jadi ini sering disebut dengan volume benda tercelup begitu. Nah, jadi benda tercelupnya ya itu adalah 4/5 bagian, maksudnya 4/5 dari volume seluruhnya. Volume batang kayu tersebut adalah. Nah, jadi di sini ceritanya gini, kalau ini ada kayu. Nah, misalnya ada kayu kayak gini ya. Nah, ada kayu. Nah, ini tercelup sebagian di dalam air gitu. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, itu kira-kira gayanya apa saja? Masih ingat nggak kalian? Ada gaya apa saja di situ? Gaya gravitasi, betul. Ya, jadi ada gaya berat W. Terus apa lagi? Gaya apung atau terkenal dengan gaya Archimedes. Nah, ini 2 gaya ini kira-kira sama nggak? Beda. Besaran mana? Archimedes. Berarti dia dipercepat ke atas dong. Kan ini benar. Kan kayunya diam. Kayunya diam ini. Nah, seimbang.
Jadi ya, kan ini kalau besaran FA berarti dia terbang dong ke atas. Kalau besaran W dia pasti tenggelam ke bawah gitu. Kan ini diem ceritanya. Si batang ini diam berarti nilainya kan sama. Dalam kondisi seperti itu sama nilainya. Ya kan dia sudah terampung seimbang. Nah, jadi di sini nilainya sama ya. Ya, silakan. Ya, boleh. Masuk. Jadi oke ya, jadi gaya Archimedes sama dengan gaya berat di sini. Nah, gaya Archimedes masih ingat gak rumusnya apa? Nah, rho G V. Ya, rho-nya rho apa? Rho air, rho fluidanya. G-nya percepatan gravitasi. Nah, V-nya ini apa? Ya, volume benda yang tercelup aja, bukan volume benda ya, yang tercelup aja. Sama dengan M kalikan G. Nah, kan V itu M kali G. Nah, G-nya bisa dicoret nih. Gitu. Nah, terus kalau kita masukkan nilainya, kan di sini udah ada semua tuh. Jadi, rho fluidanya kan ini apa? 1000, terus saja 1000. Ini dalam SI semua ya. Kemudian volume benda tercelupnya ini. Nah, jadi 4/5 dari volume batangnya. Sama dengan massa 400, gitu kan? Ada nggak yang bisa dicoret di situ langsung? Yang mana? Yang 400 bisa kan? Ini 400 kan? Dengan ini 400. Nah, V-nya berapa? Kali silang aja. 5-nya ke atas, 5 dibagi ini 10 kan? Ke bawah. Nah, jadi sama dengan 0,5 meter kubik ya. Nah, oke. Jadi jawabannya ini ya. Nah, gitu. Bisa dipahami kan? Oke, nomor 15 ya. Nomor 15 ini tentang fluida apa namanya? Dinamis ya, fluida dinamis. Air dipompa melalui saluran berbentuk seperti tergambar. Nah, ya, jadi di sini ada bagian bawahnya dipompa ke atas tuh. Nah, di sini yang beda apanya? Beda permukaan ini, apa namanya? Penampangnya. Jadi di sini lebih besar ya. Ini misalkan penampang 1 luasnya lebih besar dibanding yang di sini. Ya, ini luas penampangnya misalnya A2 gitu ya. Nah, kemudian dibandingkan dengan titik 1 ya, dibandingkan dengan kondisi awal, maka saat air mencapai titik 2 gimana gitu ya. Nah, masih ingat nggak apa namanya persamaan Bernoulli? Persamaan Bernoulli itu lengkapnya begini sih, tekanan di tempat 1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah dengan rho GH1. Itu sama dengan seperti ini juga tapi di tempat 2 gitu. Nah, jadi nanti di sini P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Lengkapnya sih begini ya, lengkap persamaannya kayak gini. Cuman kalau di sini ini sederhana saja. Nah, air itu kan bisa naik nih, dari bawah naik ke atas tuh airnya. Nah, otomatis pasti tekanan di sini lebih besar, ya kan? Di sini tekanannya harus lebih kecil dong supaya bisa ngalir ke situ. Jadi tekanan itu kayak itu loh, apa namanya? Kayak beda potensial kalau di listrik. Nah, jadi kan dia mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah gitu. Jadi di sini tekanannya harus lebih tinggi di sini. Tekanannya harus lebih tinggi dibanding situ sehingga dia bisa naik. Nah, kemudian di tempat yang ini yang besar kan ada yang disebut dengan persamaan debit tuh. Masih ingat gak? Kontinuitas maksudnya. Jadi debit dimanapun sama. Masih ingat gak? Debit itu apa rumusnya? Debit A dikalikan V. Sudah lupa ya? Ya nggak apa-apa lah. Sudah terlalu lama. A2 V2 gitu ya. Nah, jadi persamaannya cuma dua ini sebenarnya. Persamaan Bernoulli sama kontinuitas ini. Nah, di sini ya di tempat yang permukaannya itu luas, kan ini sama nih, kiri kanan kan sama nih. Nah, A1-nya lebih besar dibanding A2. Otomatis V1-nya pasti lebih kecil. Kan ini sama nih, kiri kanan sama nih. Ini udah besar nih. A1-nya kan lebih besar nih dibanding ini. Berarti supaya kiri kanan sama, berarti yang besar harus kecil yang ini. Nah, jadi nanti di sini si kecepatannya lebih kecil. Kan A1-nya itu lebih besar kan ini? Lebih besar dari A2 gitu. Otomatis apa? Otomatis nanti V1-nya lebih kecil dibanding dengan V2 gitu. Nah, ini akibat dari luas penampangnya. Ya kayak misalnya kalian mau nyiram sesuatu ya, pakai selang supaya pancarannya jauh, maka si ujung selangnya harus dikecilkan sih luas permukaannya, ditutup sebagian atau dipencet gitu ya supaya kecil. Nah, itu nanti
apa namanya, si air itu keluar dengan cepat. Nah, itu persamaan kontinuitas sebenarnya. Nah, jadi ini, nah jadi di sini kalau dilihat dari lajunya, ya laju di tempat ini pasti lebih besar kan? Jadi V2-nya pasti lebih besar dibanding V1. Cuman tekanannya gimana tadi? Tekanan di tempat satu lebih besar dibanding tekanan di tempat yang dua. Nah, secara umum nanti di tempat yang lajunya lambat tekanannya besar. Ini kan lajunya lambat nih, tekanannya besar. Di tempat yang lajunya cepat justru tekanannya kecil. Ingat ya. Nah, jadi di tempat yang kecepatannya besar malah kecil tekanannya. Di tempat yang apa namanya, lambat malah tekanannya besar. Gitu ya. Jadi yang mana jawabannya? Jadi tempat 2 memiliki kelajuan lebih kecil tetapi tekanannya lebih besar. Jadi yang ini gitu ya. Nah, jadi yang harus diingat tadi. Nah, jadi kalau V-nya itu kecil, jadi V kecil. Nah, itu justru tekanannya besar. Nah, tekanannya gimana? Besar. Kalau V-nya besar, ya, itu justru si tekanannya kecil gitu ya. Jadi seperti itu hubungan antara V dengan P. Oke ya, bisa difahami. Sekarang kita lihat nomor 16. 16 ya, diketahui kalor jenis. Nah, masih ingat nggak lambang kalor jenis itu apa? C ya, kalor jenis itu C. Nah, jadi ini kalor jenis S ya. Ini CS lah misalnya. Ini kalor jenis air. Ini kita sebut Ca misalnya. Kalor lebur, lambang kalor lebur L. Kalor lebur itu kalor laten. Nah, kalor yang diperlukan untuk menjadikan 100 gram es, nih massa ya, dari suhu minus 2 derajat Celcius sampai seluruhnya menjadi air ya pada suhu 2 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat perubahannya. Awalnya ini es, suhunya min 2. Jadi kalau Bapak gambarkan ya. Jadi di sini ceritanya ada es nih ya. Di titik ini itu kondisinya adalah suhunya min 2 derajat Celcius. Bentuknya es gitu. Nah, supaya jadi air, ya supaya jadi air, prosesnya apa saja? Pertama, kita harus ingat, es melebur itu pada suhu berapa? Normal, pada tekanan STP, apa? Jadi suhunya 0. Jadi 0 derajat Celcius, sehingga min 2 itu belum siap melebur. Nah, supaya dia siap melebur harus naik dulu suhunya. Nah, sampai 0 derajat Celcius. Ini masih es bentuknya. Nah, untuk naik dari min 2 derajat Celcius menjadi 0 itu perlu sejumlah kalor. Sebut saja kalor yang diperlukan Q1. Nah, setelah itu baru melebur kan? Ini sudah 0 nih, udah 0 derajat Celcius. Jadi esnya siap melebur. Nah, ketika melebur ya jadi air. Tapi suhunya gimana dong? Tetap 0 derajat Celcius. Nah, pada perubahan wujud semacam ini tidak ada perubahan suhu ya. Ini perlu kalor nih, kalornya Q2 misalnya. Nah, tujuannya kan ke 2 derajat, bukan 0 derajat. Jadi naik lagi. Naik sampai 2 derajat Celcius. Ya bentuknya kan udah air ya, udah air semua, ya di sini tetap air gitu. Nah, ini perlu sejumlah kalor juga, Q3. Nah, jadi kalor yang diperlukan sebanyak berapa? Q total misalnya ya. Ya berarti Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 gitu. Nah, rumus Q itu cuma 2 sebenarnya. Ya, MC delta T dan M kali L gitu. Cuman kadang-kadang M sama C ini kadang-kadang ditulis sebagai C besar, kapasitas kalor. Nah, ya, jadi kadang-kadang ini ditulis C besar tapi ya ini kapasitas kalor, bukan kalor jenis. Ini C besar dikalikan dengan delta T. Ini kapasitas kalor namanya. Kapasitas kalor. Tapi kita nggak pakai yang ini ya. Yang kita pakai ini karena di sini kan kalor jenis. Nah, sekarang Q1. Ini kan ada perubahan suhu kan? Nah, pakai rumus yang mana? MC delta T atau M kali L? MC delta T. Ini kan Q1 ya, perubahan. Ini wujudnya S semua nih. Nah, jadi nanti masanya massa S. C-nya ya CS ya. Nah, delta T-nya dari min 2 ke 0 nanti. Nah, jadi di sini delta T. Ditambah di sini Q2 itu proses melebur ini. Kalau melebur kan nggak ada perubahan suhu. Pasti rumusnya nggak pakai delta T. Jadi pakai ya ML, jadi M kalikan L gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada perubahan suhu kan? Nah, pasti pakai yang ini. Nanti ya, MC delta T. Tapi masanya massa air ya. Kalikan C kalikan delta T. Di sini sudah air ya, C-nya juga C air. Coba dimasukkan nilainya. Masanya tadi 100 gram kan? Massa S-nya 100 gram. Nah, kemudian CS-nya ini, kalor jenis S-nya.
setengah ya, 0,5 itu setengah. Delta T-nya berapa? Dari min 2 ke 0, 2. Ditambah massa. Nah, ini kan S ya, jadi air. Kira-kira kalau dari S menjadi air, massanya berubah nggak? Tidak. Ya, jadi massa itu nggak akan berubah, tetap massa itu. Ya, jadi 100 gram es ketika melebur semuanya, ya tetap 100 gram air. Ya, jadi sama massanya. Jadi sini tetap 100. Kalikan L kalau leburnya 80 gitu. Ditambah ini massanya ya, masih sama massa air juga. Jadi 100 kalikan C airnya 1, yang ini C airnya 1. Dikalikan delta T dari 0 sampai 2, berapa deltanya? 2 juga gitu ya. Nah, jadi nanti di sini kalau kita hitung berapa dong ini? Ini habiskan ini ya, 100 ditambah 800 nih. 8.000 ditambah 200. Jadi totalnya 8.300 kalori ya. Nah, itu sama dengan 8,3 kilo nih kalori. Ya, kilo itu maksudnya 1000. Kalau kali 1000 kan jadi ini. Bisa ya? Tinggal jumlah-jumlah gitu doang ya. Jadi pakai ini ya. Gak ada yang susah.